Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat semuanya. Perkenalkan, saya Aida Yurna Rubiati. Saya seorang guru sosiologi di SMA Negeri 1 Utmurung, Kalimantan Tengah. Kali ini saya mohon izin untuk melakukan sebuah aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di sini aksi nyata yang akan saya sampaikan secara daring dengan menggunakan video yang akan saya unggah ke berbagai media sosial dengan sasaran rekan guru, para orang tua, siswa, dan juga masyarakat secara umum. Harapannya dengan aksi nyata menyebarkan pemahaman ini akan semakin menambah wawasan sahabat semuanya dan terlebih membuka pemahaman tentang mengapa sih kurikulum itu perlu berubah. Baik, sahabat semuanya, sebelumnya mari kita mengingat sedikit. Apa sih kurikulum itu? Nah, sahabat, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Dianalogikan sebagai jantung, artinya kurikulum sangat vital posisinya dalam pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana kurikulum menjadi sebuah titik awal hingga titik akhir dari pengalaman belajar siswa. Berikutnya, adapun sebuah kurikulum memiliki 4 komponen, yakni pertama, tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, peran dan fungsi dari kurikulum tersebut. Bagi seorang pendidik, kurikulum berperan sebagai pedoman juga acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu pula fungsi dari kurikulum tersebut membantu dalam memandu guru ketika melaksanakan proses belajar murid agar pengetahuan yang didapat menjadi lebih bermakna. Nah, sebagai ujung tombak pendidikan, sudah sewajarnya guru harus tahu bahwa kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya. Lanjut berikutnya, mari kita lihat beberapa perubahan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia. Wah, lumayan banyak ya. Setidaknya sedari tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, hingga saat ini kita sudah pernah melakukan 12 kali perubahan kurikulum. Nah, lantas mengapa kurikulum di Indonesia sering kali berubah-ubah? Bahkan ada statement nih yang mengatakan bahwa ganti menteri, ganti pula kurikulumnya. Benarkah demikian para sahabat? Jawabannya tentu saja tidak benar. Berikutnya, sebelum saya paparkan alasan mengapa kurikulum di Indonesia perlu berubah-ubah atau perlu dirubah, yuk mari kita perhatikan 2 fenomena yang berbeda di sini. Kira-kira apa yang berbeda dari 2 hal tersebut? Jawabannya tentu saja masa atau zamannya. 2 foto tersebut menggambarkan bagaimana perbedaan antara siswa dan guru zaman dulu dengan zaman sekarang. Saya yakin beberapa dari sahabat pernah berada di salah satu zaman tersebut. Nah, baik sahabat, sedikit penelaah tentang gambaran siswa dan guru zaman dulu. Pendidikan zaman dulu yang monoton di mana peran guru begitu mendominasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dan begitu pula siswa hanya menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh guru. Setiap harinya siswa datang ke sekolah, belajar apapun yang diajarkan oleh guru, dan guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan siswa. Namun, sahabat, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, pendidikan pun juga ikut berubah. Pendidikan di zaman sekarang tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan untuk siswa. Di era modernisasi ini, peran guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran siswa. Sebab siswa sudah sangat mampu untuk mencari pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber, dan tugas guru di sekolah hanya menjadi seorang fasilitator
pembimbing, juga pengarah para siswa agar pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna. Nah, sahabat semuanya, terlepas dari tahun-tahun yang sudah terlewat, pernahkah terlintas di pikiran kita bahwa zaman sudah begitu banyak berubah dan begitu pula dunia sudah berkembang begitu jauhnya. Lalu kembali lagi ke pertanyaan awal. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sudahkah para sahabat menemukan jawabannya? Pertama, kurikulum harus berubah agar relevan dengan perkembangan zaman modern masa kini. Di tengah revolusi industri, muncul beberapa isu-isu kekinian, yakni perubahan iklim global, gempuran teknologi digital, industri multinasional, dan juga transformasi budaya. Modernisasi dan globalisasi sahabat semakin merajalela. Dan agar pendidikan kita tidak tertinggal, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengupgrade kurikulum kita agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kedua, perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Dunia yang semakin modern menyebabkan kebutuhan masyarakat menjadi semakin detail dan beragam. Bukan itu saja, kebutuhan mereka pun menjadi semakin spesifik dan juga terkadang unik. Oleh karena itu, dibutuhkan generasi-generasi muda yang pandai dalam berinovasi agar mampu bersaing di era yang serba modern ini. Ketiga, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Perlu kita ingat lagi sahabat semuanya, di zaman sekarang, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar siswa. Siswa sudah sangat mampu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dari berbagai sumber. Oleh karenanya, perlu pembaharuan kurikulum agar mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa supaya pengetahuan yang mereka peroleh menjadi lebih bermakna. Dan berikutnya, yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya. Nah, tentu hal inilah yang menjadi dasar utama mengapa kurikulum dalam pendidikan harus selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi zaman. Kualitas pembelajaran harus selalu ditingkatkan agar peserta didik memiliki kompetensi yang layak untuk hidup dan berkembang baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai ujung tombak pendidikan nih, sekaligus pemilik dan juga pengembang kurikulum di satuan pendidikannya, guru harus melakukan adaptasi terhadap kurikulum tersebut. Nah, mengapa? Kembali lagi, alasannya kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, keadaan satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah untuk diimplementasikan di kelas. Siswa memiliki kebutuhan yang sangat beragam sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Maka dari itu, untuk ibu dan bapak guru hebat sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, hal yang harus dilakukan adalah mengadaptasi kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa. Begitupun dengan pembelajarannya, ibu bapak gurulah yang lebih mengetahui mengapa segala kebutuhan siswa, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, sahabat semuanya, kesimpulan daripada video pemaparan ini adalah sejatinya kurikulum itu dirancang untuk siswa. Kurikulum sebagai jantung dari pendidikan yang selalu berubah secara dinamis agar menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kembali lagi, seyogyanya adalah kurikulum yang baik, tentu yang sesuai dengan zamannya. Nah, maka kurikulum harus selalu terus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Inilah mengapa kurikulum itu perlu berubah-ubah. Nah, baik,
Hal ini sesuai pula dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya ini sesuai dengan cita-cita pendidikan bahwa untuk membimbing fitrah peserta didik, kurikulum harus selalu terus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Baik, sahabat semuanya, itu tadi paparan yang saya berikan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bisa menambah pemahaman sahabat semuanya dan juga semakin memperluas wawasan tentang pendidikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dari Hulu Barito.